Kami bersyukur karena Engkau ada di setiap langkah hidup kami. Penyertaan-Mu sempurna, kasih-Mu yang memampukan, anugerah-Mu dan hidup kami. Untuk kami hidup bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Biarlah hati kami haus dan lapar akan firman, akan Engkau ya Tuhan, yang memberi kekuatan dan harapan atas kami. Saya haus rindu aliran sungaimu, hatiku tak tahan menunggu bagai padang gersang. Begitupun jiwaku
Tetapi kemuliaan Allah yang turun di tengah-tengah kami dalam ibadah ini Tuhan. Terima kasih. Roh Kudus bekerjalah dengan ajaib, bekerjalah dengan dahsyat, bekerjalah dengan luar biasa. Baik kami semua yang ada di tempat ini maupun kami yang ada di rumah. Lawatan Tuhan terjadi atas kami semua. Kuasa-Mu mengalir atas kami semua Tuhan. Nyatakan kemuliaan-Mu dalam kami Bapa. Terima kasih. Kami serahkan seluruh ibadah ini dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Biarlah boleh jadi dalam satu nama, itu nama Yesus Kristus Tuhan. Segala bentuk intervensi kuasa kegelapan dari pihak manapun juga kami tolak, kami patah, kami hancurkan. Kami lumpuhkan kuasanya di dalam nama Yesus. Kami tangking ke dunia kekelaman tertaruh jurang maut hingga hari penghakiman Bapa tiba. Kuasa-Mu bekerja dengan ajaib di tengah-tengah kami. Kami yang datang dengan berbagai macam masalah dan persoalan, kami boleh kembali dengan sukacita. Kami boleh kembali dengan damai sejahtera yang luar biasa dalam kami Tuhan. Kami boleh kembali dengan jawaban-jawaban yang pasti dalam setiap kehidupan kami. Walaupun hari-hari ini hari yang sukar dan yang sulit, tapi kami percaya Engkau Tuhan ada beserta dengan kami. Engkau tidak pernah membiarkan kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun Tuhan. Terima kasih Bapa. Ambil alih kami semua dan pimpin kami semua. Nyatakan kemuliaan-Mu dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Jadikan hamba juru bicara Allah yang cakap di pagi hari ini untuk mengkomunikasikan kebenaran firman. Dan ketika Engkau ada di tempat ini, berdiri di sini, mari Tuhan, Engkau Allah yang berbicara bagi kami semua. Engkau yang menyatakan isi hati-Mu kepada kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur. Kami tidak mau mencuri sedikit pun daripada kemuliaan, tapi kami kembalikan segala pujian, hormat, syukur, dan kemuliaan hanya bagi Engkau. Yesus Tuhan yang layak dipuji, disembah, ditinggi, diagungkan, dan dimuliakan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Percaya katakan amin. Salam. Mari silakan duduk kembali. Ya, kita akan lihat satu bagian firman Tuhan yang terambil dari 2 Timotius pasal 3 mulai ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. 2 Timotius pasal 3 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Saya akan bacakan. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlaga tahun, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Demikian jauh firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpan firman itu di hati dan melakukannya dalam ketekunan. Haleluya. Kita lihat ayat yang pertama. Di situ dikatakan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Nah, kalau kita perhatikan firman ini dengan kondisi hari-hari ini, hari-hari ini adalah hari yang sulit, hari yang sukar. Ya, terjadi banyak hal yang tidak pernah kita duga, tetapi hari-hari ini mulai ada. Ya, semakin sulit. Ya, kehidupan kita, pekerjaan kita, usaha kita semakin sulit. Bukan semakin gampang, tapi semakin sulit. Nah,
Itu yang terjadi, sudah dinubuatkan beratus tahun yang lalu. Tapi kembali kepada firman Tuhan ini berkata bahwa ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Nah, coba kita lihat dulu dalam 1 Timotius 4 ayat yang pertama. Tetapi roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran-ajaran setan. Kondisi semakin sulit membuat kita akan apa? Orang-orang mulai berpikir. Kita berteriak, kita berdoa siang malam, tapi Tuhan tidak pernah menjawab. Mulai menyalahkan. Nah, ini yang terjadi. Kondisi hari-hari terakhir, banyak orang akan murtad, mulai meninggalkan Tuhan dan mulai mencari hal-hal yang menurut mereka hal-hal yang baik. Nah, di sini kalau kita perhatikan baik-baik, di situ dikatakan tetapi roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti apa? Roh-roh penyesat dan ajaran-ajaran setan. Nah, itu terjadi hari-hari ini. Coba perhatikan baik-baik. Anak Tuhan sudah sekian lama dalam gereja, udah bertumbuh dengan luar biasa. Kalau di sini udah 30-an tahun, tetapi masih kembali kepada kehidupan yang lama. Nah, ini yang terjadi. Apa kita harus mengikuti yang begini? Apa kita harus kembali pada kehidupan yang lama? Tidak, tetapi Tuhan mau supaya kita terus maju, melangkah maju. Kondisi hari-hari ini Tuhan yang berkuasa atas kondisi ini. Kalau kita menyerah, dan kalau kita sudah tidak, kenapa? Kita sudah tidak lagi punya persekutuan yang akrab dengan Tuhan. Mulai tidak mau baca firman, tidak mau berdoa. Nah, ini hal-hal awal yang membuat kita mulai semakin hari kita di bawah, semakin hari kita terus digiring, sehingga apa? Kita menjauh daripada Tuhan. Akhirnya apa? Kita murtad. Murtad kategori pertama ini orang udah mulai nggak mau berdoa lagi. Sudah mulai tidak suka bersekutu lagi dengan Tuhan. Nah, ini hati-hati. Dan di sini bukan aja di gereja sini, banyak gereja yang lain, bahkan gereja-gereja yang gede pun demikian. Saya mendapatkan informasi dari teman-teman gembala, itu semua demikian. Itu yang terjadi hari-hari ini. Nah, kembali kepada kita, bagaimana kita yang sudah sekian lama, jangan firman kita menggenapi firman Tuhan yang terdahulu menjadi yang terkemudian. Ya, ini yang tidak boleh terjadi dalam kehidupan kekristenan kita. Kita bilang kita pengikut Kristus, kita bilang kita berjalan bersama dengan Kristus. Buktikan bahwa kita melangkah bersama dengan Kristus. Tantangan boleh ada, tetapi apa? Kita tetap kuat di dalam Tuhan. Amin. Nah, kita tetap kuat dalam Tuhan. Kita tidak bingung, kita tidak pusing dengan kondisi hari-hari ini, tapi kita percaya bahwa Tuhan sendiri akan menolong kita. Tuhan sendiri akan membawa kita keluar dari kondisi-kondisi hari-hari ini. Ya, walaupun orang berkata bahwa kondisi di depan semakin buruk, semakin tidak baik, ramalan-ramalan yang terjadi bahwa kondisi di depan semakin gelap, tetapi kita percaya kita punya Tuhan yang hebat. Amin. Nah, oleh sebab itu gak perlu kita takut, gak perlu kita bingung. Mau orang bilang begini begitu, gak usah takut. Percaya saja sama Tuhan. Sampai hari ini kalau kita masih ada,
sebagaimana kita ada sekarang, berarti apa? Kita tahu Tuhan pelihara kita. Covid yang 2 tahun lebih yang begitu luar biasa, tapi kita masih bisa bertahan dengan luar biasa. Amin. Dan kenapa kita mesti takut? Gak perlu kita takut, gak perlu kita bingung, gak perlu kita pusing. Tuhan pelihara, Tuhan jaga kita, Tuhan lindungi kita. Kemanapun kita melangkah pergi, dimanapun kita berada, Tuhan beserta dengan kita. Asal kita tetap setia bersama dengan Tuhan. Amin. Nah, ini yang terjadi. Coba perhatikan baik-baik. Di sini Tuhan, firman Tuhan berkata bahwa ada orang yang akan murtad lalu mengikuti apa? Roh-roh penyesat dan ajaran-ajaran setan. Nah, banyak hal yang kalau kita lihat hari-hari ini, yang bisa komplain, yang bisa yang suka berdebat, nah itu banyak itu. Nah, itu yang terjadi hari-hari ini. Kalau kita lihat lagi, coba kita lihat dalam 2 Petrus 3 ayat 3. Di situ firman Tuhan berkata, yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsu. Nah, kita bukan jadi pengejek-pengejek, tetapi kita menjadi anak Tuhan yang luar biasa. Ya, semakin hari kita diperlengkapi, semakin hari kita semakin kuat. Ya, semakin hari kita semakin maju bersama dengan Tuhan, dan kita lihat perkara-perkara ajaib terjadi dalam kehidupan kita. Kenapa? Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Dan ini sudah dinubuatkan bertahun-tahun yang lalu bahwa apa? Pada zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Kita bukan begitu, tetapi kita anak Tuhan yang sudah diperlengkapi, yang setiap kali kita dikuatkan, diteguhkan. Amin. Semakin kita diteguhkan, semakin kita kuat dalam Tuhan. Nah, Tuhan mau supaya apa? Kita tidak jadi seperti hal-hal yang demikian, seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan, tetapi kita menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa, tampil dengan segala hal yang luar biasa. Nah, coba perhatikan, kita lihat satu ayat lagi dalam 1 Yohanes 2 ayat 18. Di situ dikatakan begini, anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikris akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Ya, 1 Yohanes 2 ayat 18. 1 Yohanes 2 ayat 18. Nah, perhatikan di situ. Waktu ini adalah waktu yang terakhir, seperti yang telah kamu dengar. Seorang antikristus akan datang, sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Jadi antikristusnya belum muncul, tapi rohnya sudah muncul. Ya, roh antikristus ini mulai bekerja dalam gereja Tuhan, bekerja untuk mencari mangsa, untuk mencari orang-orang yang dapat dihancurkan. Nah, kembali lagi, kalau kita kuat dengan firman Tuhan, kita kuat dalam doa, kita kuat dalam persekutuan bersama dengan Tuhan, dalam pujian, dalam penyembahan. Nah, dalam firman Tuhan kita akan kuat. Tetapi ketika kita di luar sana, kita tidak akan kuat.
Ini yang jadi persoalan. Kembali kepada kita, bagaimana kita mempersiapkan hidup kita, bagaimana kita mempersiapkan diri kita menghadapi segala kondisi, segala situasi yang sukar, yang sulit ini. Karena apa? Kalau kita tidak memperlengkapi diri kita, semakin hari kita akan dikejar, semakin hari kita akan dibombardir dengan segala omongan yang jelek, diejek, diomong. Kita ikut Tuhan, kita bawa Alkitab, datang gereja, lihat itu dia kayak pendeta. Orang mengatakan demikian, membuat apa? Supaya apa? Kita mundur dari Tuhan, ya, supaya kita apa? Kita tinggalkan persekutuan dengan Tuhan. Kita berdoa, mulai mereka ejek. Kita menyembah Tuhan, mereka mulai ngoceh aneh-aneh. Nah, ini yang terjadi. Ya, dan di situ dikatakan banyak sekarang ini telah muncul, antikrisnya belum muncul, tapi rohnya sudah ada. Lagi bekerja dengan hebat, bekerja supaya apa? Menghancurkan setiap anak-anak Tuhan, setiap orang-orang percaya. Nah, bagaimana dengan kita? Mempertahankan hidup kita, mempertahankan kelakuan kita, mempertahankan hidup yang benar di hadapan Tuhan, sehingga kita bisa menghadapi segala kondisi yang mau yang terburuk sekalipun. Tuhan mau supaya apa? Kita keluar dari hal-hal yang demikian. Yang kedua, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Perhatikan, hari-hari ini mulai mencintai dirinya sendiri dan mulai menjadi hamba uang, mencintai uang, ya. Menjadi kaya itu bukan masalah, tetapi yang jadi masalah ketika kita mulai mencintai uang. Ya, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Nah, ini ya masalah. Kalau Tuhan berkati kita dengan luar biasa, ya, dengan uang yang banyak, dengan kekayaan yang luar biasa, ya, jadi hati kita bukan kepada kekayaan, hati kita bukan pada duit, hati kita bukan pada uang, tetapi hati kita kepada Tuhan. Karena apa? Dia sumber dari segala sumber berkat. Jangan balik itu, ya. Itu cuma titipan. Dikatakan bahwa itu cuma titipan, cuma sementara, barang yang habis untuk dipakai. Ya, Tuhan memberkati kita supaya kita bisa menikmati segala yang terbaik. Karena sehingga kita bisa tahu bahwa Tuhan hebat, Tuhan dahsyat, Tuhan yang luar biasa. Nah, kalau kita mulai kaya, kita mulai lupa Tuhan, kita mulai miskin, kita mulai meninggalkan Tuhan. Nah, ini salah. Semakin hari kita semakin mencintai Tuhan, semakin hari kita semakin luar biasa dengan Tuhan. Nah, Tuhan mau supaya kita menikmati semua yang terbaik. Janji Tuhan itu digenapi dalam setiap kehidupan kita. Kenapa kita tidak kejar itu? Kejarlah. Firman Allah berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya yang kita butuhkan itu akan ditambahkan kepada kita, akan ditambahkan. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan, Tuhan tahu apa yang kita perlukan. Tuhan mau supaya apa? Kita sendiri datang cari Dia, ya, sehingga apa? Semua itu Tuhan dengan sendirinya, tak perlu kita kejar. Kalau kita hidup benar dengan Tuhan, itu semua akan mengejar kita. Amin. Bukan kita mengejar berkat, berkat yang mengejar kita. Kenapa? Kita benar di hadapan Tuhan, kita menjadi orang-orang yang benar di hadapan Tuhan.
Itu yang dikatakan oleh firman Tuhan. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Nah, mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Nah, ini. Jadi kalau kita punya dasar iman yang kuat bersama dengan Tuhan, kita tidak akan bisa digoyahkan. Ya, kita tidak akan bisa digoyahkan dengan apapun juga. Karena apa? Dasarnya sudah kuat di dalam kehidupan kita. Kita bertobat sungguh-sungguh. Kita sudah mengalami proses demi proses. Nah, kenapa ada proses dalam hidup? Sehingga apa? Kita menjadi kuat. Hari demi hari kita menjadi kuat. Tuhan mau kalau kita ada ujian demi ujian. Kalau kita masih sekolah dulu, untuk naik ke level yang lebih tinggi, ya kan? Naik dari kelas 1 ke kelas 2, kita harus diuji dulu. Ada ujian. Secara tertulis kita diuji. Dan begitu pun dalam ujian-ujian hidup, dalam kehidupan kita, Tuhan mau supaya apa? Ada ujian-ujian ini yang mengingatkan kita. Dengan ujian ini kita menyerah atau kita tetap bersama dengan Tuhan. Ya, kita tetap bersama dengan Tuhan. Jadi kita tidak akan pernah menyerah kepada apapun juga. Tuhan bilang jangan menyerah kepada apapun juga, tetapi kita maju terus bersama dengan Tuhan, melangkah terus bersama dengan Tuhan sampai semuanya digenapi dalam setiap kehidupan kita. Mereka akan menjadi pemfitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Nah, ini yang terjadi kehidupan pada masa akhir-akhir. Nah, yang ketiga, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Di dalam sini ada, di luar sana banyak. Nah, itu yang terjadi. Ya, saling sikut satu dengan yang lain dalam pekerjaan, mulai bersaing. Kalau bersaing sehat tidak masalah, tetapi bersaing yang tidak sehat ini masalah. Bukan hanya di luar sana, dalam gereja pun demikian. Saling menjelekan satu dengan yang lain. Untuk apa? Apakah kita mendapat untung dari situ? Ya, ada yang kita dapat untung. Malah hal yang buruk akan terjadi dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, hari-hari ini Tuhan peringatkan kita supaya apa? Kita melihat ini, sehingga kita waspada. Ya, kita waspada dalam kehidupan ini. Dan di situ dikatakan tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat. Ayat 4, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Nah, ini firman Allah berkata bahwa apa? Ayat 5, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Dan kalimat yang terakhir berkata bahwa apa? Jauhilah mereka itu. Perhatikan di situ. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatan. Ya, datang ibadah, dalam ibadah penuh. Ya, kursi-kursi nggak ada yang kosong, semua penuh. Tapi datang dengan berbagai macam motivasi. Nah, ini yang salah. Datang ibadah itu cari Tuhan. Datang, bawa diri, memuji, menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran, sehingga kita diperkenankan. Ya, kita diberkati, kita pulang dan sukacita dan damai sejahtera Allah meliputi dalam hati kita. Di
tinggal dalam hidup kita, semakin hari kita semakin kuat dan semakin kuat dan semakin kuat. Nah, ini yang harusnya terjadi dalam kehidupan kita. Nah, jangan seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah, tetapi hakikatnya mereka mengingkari kekuatan. Berarti apa? Orang yang tidak percaya sama Tuhan. Nah, saya sering bingung, banyak anak-anak Tuhan lebih takut penyakit daripada takut Tuhan. Nah, itu terjadi ketika COVID yang lalu itu terjadi, dan itu banyak teman-teman gembala mulai ngomong, yang awalnya gereja penuh, akhirnya kosong. Sampai sekarang banyak gereja, bahkan ada yang tutup. Beberapa gereja di hotel itu tutup karena udah gak ada jemaat. Terus dia harus memulai lagi, bayar sewanya tetap bayar. Kalau kita di hotel itu, kalau kita sudah kontrak setahun, berarti apa? Hilang duit. Mau ada ibadah, mau tidak ada ibadah, tetapi selesai. Duit nggak bisa kembali. Nah, itu yang terjadi dengan ada beberapa gereja, ada beberapa teman gembala. Akhirnya mereka ketika waktu sidang MD yang lalu, mereka mengatakan begini, didata ulang semua, karena udah nggak bisa buka lagi. Karena udah yang tadinya ada gereja di sini, udah ada orang lain yang udah masuk, gereja lain yang masuk. Nah, itu yang terjadi. Nah, oleh sebab itu, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatan. Nah, Tuhan mau supaya apa? Kita percaya sama Tuhan. Bukan kita tidak percaya sama Tuhan. Orang yang mulai memungkiri kekuatan daripada ibadah itu berarti orang yang tidak percaya sama Tuhan. Oh, bisa tiap hari Minggu ada di gereja, tiap ada kegiatan ibadah, sering ada, selalu, tetapi apa? Dia memungkiri kekuatan daripada Tuhan itu sendiri. Nah, itu yang terjadi. Kita perhatikan ayat 5. Coba kita lihat dulu dalam 1 Timotius 2 ayat 2. Tapi sebelum mulai ayat yang kedua, kita mulai dari ayat yang pertama. Nah, pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Kenapa? Tuhan mau supaya apa? Kita tetap berdoa untuk pemimpin-pemimpin kita. Kita tetap berdoa untuk bangsa kita. Kita tetap berdoa untuk pejabat-pejabat yang ada, baik di Polri, di TNI, dan semua. Tuhan mau supaya kita berdoa untuk para pemimpin kita. Nah, itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita. Kenapa Tuhan mau supaya kita melakukan hal yang demikian? Karena apa? Mereka yang menjaga kehidupan kita, mereka yang ada di bangsa ini, mereka yang memimpin, mereka salah dalam mengambil keputusan, berarti apa? Kita akan kena imbasnya juga. Coba perhatikan baik-baik hari ini, kondisi keuangan dunia semakin merosot. Ya, kalau kita perhatikan dolar sudah berapa? Hampir menginjak 15.400, dan itu mengkhawatirkan.
sangat mengkhawatirkan. Dan banyak orang mulai menjual aset. Banyak orang mulai melepaskan aset hari-hari ini. Karena apa? Banyak ketakutan. Bisnis mereka yang membayar pakai dolar itu berasa. Seperti yang kita waktu yang lalu bayar lift, berasa banget. Ya, tiba-tiba kita udah spare duitnya, sudah simpan duitnya segini, tiba-tiba dia naik, kursnya naik, dan itu berasa. 20.000, 30.000 berasa banget. Itu bukan uang yang kecil. Seharusnya kita bayar hanya 400-an juta, tiba-tiba kita harus bayar 600 juta, 700 juta. Nah, itu berat. Berat itu. Jadi, nah, di sini kalau kita perhatikan bahwa kondisi-kondisi hari-hari ini semakin kurang, semakin tidak baik, tetapi Tuhan mau supaya apa? Kita tetap tenang, kita tetap berdoa, bersyukur bahwa Tuhan tetap menjaga kita, Tuhan tetap pelihara kita, kita masih bisa menikmati segala yang terbaik, kita masih bisa makan enak di rumah, kita masih bisa masak, ya, bisa menikmati semua yang luar biasa. Hari-hari ini kita masih bisa nikmati semua. Ya, kemarin saya lihat ada berita kalau di Inggris sampai anak sekolah itu makan penghapus karena lapar. Makan karet penghapus sampai sedemikiannya karena sudah lapar. Akhirnya sekarang di Inggris itu semua sekolah diliburkan. Nggak tahu sampai kapan. Karena apa? Kondisi semakin memburuk. Mata uang mereka jatuh. Pound sterling jatuh. Itu punya pengaruh yang besar. Nah, kembali kepada kita, bagaimana kita, bagaimana gereja Tuhan. Tuhan mau supaya kita tetap berdoa, kita tetap bersyukur, kita tetap menopang para pemimpin-pemimpin kita, sehingga bangsa kita tidak terjerumus, tidak masuk dalam stagflasi. Nah, Tuhan mau supaya apa? Kita terus mendukung bangsa ini, mendukung pemimpin-pemimpin kita agar mereka dengan hikmat Tuhan bisa mengambil keputusan-keputusan yang luar biasa untuk membawa bangsa ini keluar dari krisis. Amin. Nah, itu adalah tugas daripada kita sebagai anak-anak Tuhan. Ya, sebagai anak bangsa kita perlu berdoa untuk supaya apa? Kita keluar dari segala situasi-situasi yang buruk. Ya, kita lihat lagi satu ayat dalam Roma 16 ayat 17. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan, sebab itu hindarilah mereka. Nah, pengajaran yang telah kita terima berarti dari firman Tuhan. Ya, di luar itu mari kita tolak. Banyak hal sekarang kalau dibilang itu beda-beda tipis, ya banyak. Ya kalau kita perhatikan baik-baik di YouTube, di internet, banyak sekarang mulai muncul, mulai bikin perdebatan sana, perdebatan sini. Tetapi Tuhan mau supaya apa? Tuhan tidak mau kita berdebat satu dengan yang lain, tetapi kita mengerjakan kebenaran firman itu. Tahu firman dan kita kerjakan firman, itu yang benar. Menghindari dari hal-hal yang demikian. Gak perlu kita berdebat. Ya, kalau kita kalah mudah-mudahan, kita menang kita dapat apa? Kita dapat apa-apa. Yang ada sakit hati.
Amin. Nah, oleh sebab itu, gak usah ikut-ikut yang model demikian. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Tahu firman dan kita kerjakan firman itu lebih penting. Kita lebih penting kita tahu, kita kerjakan firman itu sehingga kita menjadi orang-orang yang berbahagia. Ya, damai sejahtera ada dalam hati kita. Tuhan pimpin, Tuhan tuntun kita, Tuhan tolong kita keluar dari segala kondisi hari-hari ini, situasi hari-hari ini. Kenapa? Kita ada dalam pemeliharaan Tuhan. Amin. Oleh sebab itu, gak usah kita takut hari-hari ini, tetapi percaya bahwa Tuhan pimpin kita. Tuhan masih beserta dengan kita. Tuhan bilang cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan, Tuhan tahu akan apa yang kita perlukan. Kalau firman Allah berkata bahwa burung di udara Tuhan pelihara. Ya, Tuhan pelihara, dia tidak punya lumbung saja, dia masih bisa makan, masih bisa terbang dengan bebas. Apalagi kita, biji mata Tuhan. Masa Tuhan mau kasih tinggal kita? Masa Tuhan mau membiarkan kita mati kelaparan di luar sana? Tidak. Tuhan tidak akan biarkan kita. Ya, saya melihat begitu luar biasa. Kondisi kita nggak ada duit, tetapi kita tetap bisa menikmati. Kita nggak takut, nggak perlu kita khawatir, nggak perlu kita bingung, nggak perlu kita ngoceh sana ngoceh sini. Apa itu? Tuhan ajar kita untuk tetap tenang, ya, tetap tenang dalam segala situasi. Sehingga kita berdoa dengan Tuhan dan Tuhan tahu yang kita butuhkan. Tuhan tahu yang kita perlukan. Amin. Nah, tak usah kita takut. Tuhan pelihara kita. Haleluya. Mari Bapak. Mari kita tutup Alkitab kita. Kita bangkit berdiri. Haleluya. Haleluya. Bapak, terima kasih, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia. Pagi hari ini kami ada dalam hadirat-Mu, Bapak. Engkau ada beserta dengan kami. Engkau pimpin kami, Engkau tuntun kami, Engkau pelihara, Engkau jaga, Engkau lindungi kami. Mari kita ambil waktu beberapa saat dengan Tuhan. Kita bersyukur dengan Tuhan. Hari-hari ini Tuhan mau kita bersyukur. Walaupun kondisi hari-hari ini tidak baik, tetapi Tuhan mau kita selalu bersyukur dalam segala kondisi. Baik itu kondisi baik, baik itu kondisi kurang baik, bahkan kondisi yang tidak baik sekalipun, tetap Tuhan mau kita tetap bersyukur. Haleluya. Jaga hati kita, jaga mulut kita, sehingga kita tidak mengeluarkan umpatan, tidak mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas kepada Tuhan atau kepada siapapun. Tetapi Tuhan mau saat ini kita mau bersyukur dengan Tuhan. Mari ambil waktu beberapa saat. Kita bawa hidup kita persembahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita pilih usaha. Haleluya. Glory bagi-Mu, Bapa. Ini kami, Bapa. Kami bawa hidup kami. Kami persembahkan kepada Engkau sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan di hadapan. Ambil alih, nyatakan kuasa dan kemuliaan. Angkat setiap beban dan masalah yang kami hadapi hari-hari ini. Engkau yang memberikan damai sejahtera, Engkau yang memberikan sukacita, Engkau yang memberikan hari depan yang penuh dengan harapan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih. Haleluya. Glory bagi Tuhan. Mari kita angkat pujian. Engkau Bapa pelihara. Haleluya.
Janji-Mu digenapi dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari, Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati kami, urapi kami, Tuhan. Engkau teguhkan kami sehingga kami boleh berdiri teguh di hari-hari ini. Kami tidak bimbang, kami tidak ragu, tetapi kami percaya kepada Engkau. Engkau Allah kami, Tuhan dan Raja kami. Engkau sanggup membawa kami keluar dari segala situasi yang seburuk apapun juga Engkau mampu, Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Inilah kami semua Bapa. Kami serahkan seluruh hidup kami. Kami persembahkan kepada Engkau sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan di hadapan-Mu, Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih. Dan terpuji-pujilah Engkau, Allah yang kekal dan terukur besar kasih setia. Hamba telah selesai berbicara, tapi Engkau terus berbicara dalam hati kami sehingga kami menjadi kuat. Kami punya persekutuan yang indah bersama dengan Engkau, baik dalam firman, baik dalam doa, dalam pujian dan penyembahan, sehingga kami menjadi kuat di dalam Engkau setiap hari. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih bekerja dengan ajaib dalam kami. Engkau menjadi jawaban dalam setiap kehidupan kami. Engkau memberikan kami kekuatan baru. Engkau memberikan kami semangat baru. Engkau membakar hati kami, membuat roh kami terus menyala-nyala di dalam Engkau. Haleluya. Kami berdoa bagi yang ada di rumah pun, Tuhan lawan mereka. Bapa, Engkau jangkau mereka. Yang sakit Engkau pulihkan, yang sakit Engkau sembuhkan. Kami juga berdoa buat Hosea, Tuhan Engkau lawan dia, Engkau jaga dia, Engkau pulihkan dia di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk Bapak di rumah. Mari Tuhan Engkau lawan, biarlah pinggangnya belakangnya boleh pulih kembali dan dia boleh ikut dalam ibadah, Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan dalam tangan, oleh bilur-bilur mereka menjadi sembuh, Tuhan. Siapapun yang di rumah lagi dalam kondisi yang lemah dan sakit, Tuhan berikan kekuatan baru. Bapa, pulihkan mereka, Bapa sembuhkan mereka di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan. Mari Tuhan Engkau memberkati kami dalam bisnis kami, Engkau memberkati kami dalam pekerjaan kami, Engkau memberkati kami dalam segala usaha yang kami lakukan hari-hari ini. Biar kami boleh menikmati segala yang terbaik. Janji Tuhan digenapi dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari, Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami kembalikan segala pujian, kami kembalikan segala hormat, kami kembalikan segala kemuliaan hanya bagi Engkau, Yesus Kristus, Tuhan, yang layak dipuji, disembah, ditinggi, diagungkan dan dimuliakan.
dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Kita akan pujian ini dari awal. Tahu Bapa pelihara. Segala hormat kami kembalikan, segala kemuliaan hanya bagi Engkau Yesus Kristus, Tuhan yang layak dipuji, disembah, ditinggi, diagungkan dan dimuliakan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Percaya katakan amin. Salam, silakan duduk kembali. Haleluya. Mari kita akan memberikan persembahan kita.
Oke, mari sama-sama kita angkat setiap persembahan kita berdoa. Bapa mau baik, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia Engkau, Allah yang hebat, dahsyat dan luar biasa. Kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau. Saat ini Bapa, kami bawa setiap persembahan yang kami sudah persiapkan dari rumah, kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Engkau memberkati setiap persembahan kami ini, baik itu 30, 60, bahkan 100 kali ganda dalam setiap kehidupan kami. Kami boleh pakai bagi kemuliaan Tuhan dalam pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu dan terpuji-pujilah Engkau, Allah yang kekal tiada terukur besar kasih setia-Mu. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Oke, ada yang berulang tahun? Oh, nggak ada, minggu ini nggak ada ya. Iya. Ya, kita tetap berdoa buat segala urusan renovasi yang belum selesai. Hari-hari ini juga hari-hari yang berat, tetapi kita percaya bahwa kalau kita sungguh-sungguh berdoa dengan Tuhan, kita menyerahkan dalam tangan Tuhan, berarti apa? Segala perkara Tuhan bilang dapat kutanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada kita. Ya, Tuhan sendiri akan menolong kita, Tuhan sendiri akan membawa kita keluar dari setiap kondisi apapun juga. Dan saya percaya bahwa Tuhan sanggup memberkati kita untuk menyelesaikan segala urusan, karena urusan ini bukan urusan pribadi kita, tetapi urusan Tuhan. Amin. Jadi kita butuh video tolong untuk dalam ibadah ini. Jadi berdoa saja itu tidak murah, cukup mahal, dan kita percaya pasti kita miliki nanti. Oke, ada lagi? Kalau nggak ada, mari kita berdiri bersama-sama. Kita mau mengakhiri ibadah. Bapa mau baik, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Engkau hebat, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Engkau telah pimpin kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Biarlah boleh jadi dalam satu nama, itu nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau memberkati kami dengan ajaib, bahkan Engkau membuka tingkap-tingkap di langit dan mencurahkan berkat-Mu melimpah-limpah atas kami, ekstra-ekstra dengan abundantly Tuhan, dengan harta kekayaan orang fasik yang berlimpah-limpah, yang ditumpuk-tumpuk, yang ditimbun-timbun itu dipindah alih tangankan, dan kami terima itu semua dengan iman di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Urusan renovasi yang belum selesai pun kami taruh dalam tangan-Mu, dan juga biarlah Tuhan ambil alih, Tuhan pimpin, Tuhan nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu. Dan juga ada alat-alat musik yang kita butuhkan, kami butuhkan di sini, dan juga ada video drone yang kami butuhkan Tuhan. Mari ambil alih Tuhan, harganya tidak sedikit, tapi kami percaya Tuhan yang menyelesaikan bagi kami. Ada tanah di sebelah yang kami akan jadikan parkiran, dan juga untuk ruangan-ruangan yang bagian atasnya kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Tuhan bekerja dengan hebat, Bapa bekerja dengan dahsyat, dengan luar biasa dalam kami semua, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih. Kami kembalikan segala pujian, kami kembalikan segala hormat, kami kembalikan segala kemuliaan hanya bagi Engkau, Yesus Kristus Tuhan, yang layak dipuji, disembah, ditinggi, diagungkan, dan dimuliakan. Kami juga berdoa untuk para pembesar kami dalam pemerintahan ini, para pemimpin-pemimpin kami serahkan dalam tangan kasih-Mu Bapa. Biarlah Engkau ambil alih, Engkau memberkati setiap pemimpin kami, sehingga mereka dengan hikmat Tuhan, mereka boleh memimpin bangsa ini, mereka boleh memimpin kami keluar dari segala situasi stagflasi dan segala macam resesi yang ada Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau ada atas bangsa
berada bersama-sama dengan kami. Engkau membawa kami keluar dari kondisi-kondisi hari-hari ini yang memprihatinkan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Kami aman dalam pemeliharaan-Mu, kami aman dalam perlindungan Tuhan yang hebat, yang dahsyat dan luar biasa. Terima kasih, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Roh Kudus bekerjalah dengan ajaib, Roh Kudus bekerjalah dengan dahsyat dan luar biasa atas pemerintahan kami semua di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih, dan Engkau memberkati kami dengan ajaib, Engkau memberkati kami dengan dahsyat, Engkau memberkati kami dengan luar biasa, baik dalam pekerjaan, bisnis, usaha apapun yang kami lakukan hari-hari ini. Mari Tuhan, Engkau nyatakan kemuliaan-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan segala urusan kami yang belum selesai ini kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Mari Tuhan, ambil alih Tuhan, biarlah dalam minggu ini semua boleh terselesaikan dengan baik, sehingga kami boleh menyelesaikan berbagai macam urusan kami yang ada. Tuhan, terima kasih. Kami kembalikan segala pujian dan hormat, syukur dan kemuliaan hanya bagi Engkau, Yesus Kristus Tuhan, yang layak dipuji dan disembah, tinggi diagungkan dan dimuliakan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati kita ke surga, dan kita mau terima berkat Tuhan. Dan biarlah rahmat Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah yang sempurna dan dalam persekutuan bersama dengan Engkau Roh Kudus yang memimpin kami hari ini tiap-tiap hari sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang menjemput kami dalam awan kemuliaan dan mengubah tubuh kami menjadi tubuh kemuliaan. Kami akan ada bersama-sama dengan Engkau dalam kemuliaan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin.